Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya yang kali ini akan membahas tentang ekosistem untuk kelas 5, tema 5, 2. Tema 5 itu tentang ekosistem, subtema 2 itu tentang hubungan antar makhluk hidup. Untuk kali ini dalam pendalaman materi untuk MUPEL, ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini untuk materi ajar IPA yaitu tentang rantai makanan untuk yang IPA. Sedangkan untuk yang bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai ide pokok, nama lain ide pokok, dan bagaimana cara menentukan ide pokok. Oke, mari kita simak pembahasan pada kali ini. Kali ini kita akan membicarakan atau membahas tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, itu yang disebut dengan rantai makanan. Itu proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, apa saja itu dalam rantai makanan itu? Ada 3 peran makhluk hidup. Apa saja? Yang pertama ada produsen. Yang kedua ada konsumen. Dan yang ketiga ada pengurai. Nah, untuk lebih tahu selanjutnya kita belajar tentang apa itu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, atau bisa juga diartikan sebagai produsen mampu mengubah energi dari energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang kita sering sebut dengan fotosintesis. Nah, produsen ini contohnya siapa saja? Itu yang pertama ada bunga, terus padi, terus ada sawi. Nah, ini kan yang ada di darat. Nah, bagaimana yang ada di laut? Ada nggak produsen? Ada. Contohnya itu ya rumput laut, terus terumbu karang. Lanjut lagi apa lagi? Fitoplankton. Nah, kenapa dinamakan produsen? Karena makhluk hidup ini bisa membuat makanannya sendiri. Nah, tadi kan sudah disebutkan contohnya ada bunga, padi, sawi, rumput laut yang ada di laut. Kita lanjut ke konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Contohnya itu hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Apalagi contohnya bisa disebutkan burung dara. Bisa, burung dara itu makannya dari biji-bijian, bisa biji jagung dari produsen gitu kan. Terus yang kedua ada kucing. Kucing itu tidak bisa membuat makanan sendiri, bisa makan dari makhluk lain. Selanjutnya ada ayam. Ayam juga begitu, makan makanan dari biji-bijian maupun dari makhluk lain. Terus ada sapi, ada harimau, dan masih banyak lagi. Ada kambing, ada kelinci, ada kerbau, ada burung jalak, dan lain-lain. Ini yang dinamakan konsumen.
makhluk yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Itu namanya konsumen. Kita lanjut. Konsumen itu di dalam rantai makanan, konsumen dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Apa itu konsumen tingkat 1? Yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Nah, ini contohnya dari konsumen tingkat 1 ini rusa, kelinci, belalang, itu yang ada di darat. Sedangkan yang di laut itu zooplankton. Zooplankton itu hewan-hewan kecil atau ikan-ikan kecil yang memakan produsen. Nah, biasanya nama ini untuk konsumen tingkat 1 ini disebut dengan hewan herbivore karena langsung makan dari produsen. Banyak banget kan, kelinci makan rumput, rusa juga makan rumput, belalang itu makan padi, zooplankton itu makan fitoplankton. Fitoplankton itu produsennya yang ada di laut. Nah, makanya mereka dinamakan konsumen tingkat 1. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Apa itu konsumen tingkat 2? Yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau memakan konsumen 1. Nah, konsumen 2 merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Karnivor itu hewan pemakan daging, sedangkan omnivor itu hewan pemakan segala. Contohnya itu apa? Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 untuk karnivor itu contohnya ular, terus katak, ikan tuna. Kenapa katak dimakan karnivor? Karena katak itu juga makan belalang. Ular bisa makan ayam atau makan tikus. Ikan tuna juga makan ikan kecil. Nah, tikus ayam. Sedangkan tikus dan ayam itu masuk hewan omnivor, tapi juga masuk konsumen tingkat 2 karena tikus ini memakan padi, memakan belalang. Ayam juga memakan belalang. Nah, untuk selanjutnya ada konsumen puncak. Apa itu konsumen puncak? Konsumen puncak yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Jadi hewan ini tidak dimangsa oleh hewan lain. Contohnya adalah singa. Singa ada yang memangsa tidak? Tidak ada. Singa, terus apa lagi? Elang, harimau. Kalau yang di laut itu hiu. Dan hewan lain, paus juga bisa. Itu kenapa dinamakan konsumen puncak? Karena hewan tersebut tidak ada yang memangsa. Itu hewan tersebut mati sendiri karena yang mungkin faktor usia atau karena sakit. Nah, jadi singa, elang, harimau, dan hiu merupakan tingkat konsumen puncak. Selanjutnya itu ada pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Tadi misalkan singa kan tidak ada yang memangsa. Nah, singa mati nanti diuraikan oleh siapa? Bisa cacing, bisa bakteri tanah, bisa jamur, atau bisa lagi apa? Kalau yang di laut ya jamur laut, terus bakteri laut dan cacing laut itu termasuk dalam komponen rantai makanan yaitu pengurai. Nah, saya berikan contoh untuk rantai makanan di sawah. Kalian bisa lihat gambarnya. Di situ terlihat gambar padi dimakan ulat, terus dimakan oleh
ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Nah, saat elang mati, karena elang itu sebagai konsumen puncak, dia tidak ada yang memangsa lagi. Saat elang mati ini, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup seperti cacing tanah, bakteri tanah, dan jamur. Nah, hasil uraian ini dijadikan nutrisi bagi tumbuhan padi untuk mengolah makanan. Nah, untuk menghasilkan biji padi yang dihasilkan yang kita makan. Jadi ya kita sebagai manusia harus bisa menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara apa? Banyak banget. Dengan cara memberi pupuk tanaman, terus membasmi ulat, terus ya jangan dibasmi tapi ya diobatin saja. Untuk ayam juga bisa kita pelihara. Nah, berdasarkan rantai makanan yang di sawah, untuk penggolongannya mana yang termasuk produsen, mana yang termasuk konsumen, kita simak. Kita lihat lagi gambarnya. Dari padi, ulat, ayam, elang, dan pengurai, manakah yang termasuk produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3? Kita simak saja. Nah, kita uraikan ya. Produsen yang jelas tumbuhan, berarti siapa? Padi, ya, pinter. Terus konsumen 1 itu ada ulat, oke. Konsumen 2 ada ayam, konsumen 3 ada elang, dan pengurainya di sini bisa jamur, bisa cacing tanah, bisa bakteri tanah. Nah, ini adalah contoh gambar rantai makanan di ekosistem sawah, dan kita golongkan berdasarkan komponen rantai makanan. Sekarang kita simak contoh rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Nah, di sini bisa kita lihat gambar plankton dimakan udang, udang dimakan ikan tuna dimakan singa laut mati. Kenapa? Karena singa laut sebagai konsumen puncak tidak ada yang memangsa. Jadi singa laut mati diuraikan oleh pengurai. Pengurainya siapa? Karena ada di laut ya bakteri laut, cacing laut, atau jamur laut yang dijadikan nutrisi bagi tumbuhan laut. Tumbuhan laut itu siapa saja? Ya tadi kita sebutkan, ada rumput laut maupun fitoplankton atau tumbuhan yang ada di kerang. Nah, itu digunakan oleh tumbuhan untuk mengolah makanan sehingga terjadi hubungan timbal balik atau yang sering kita sebut rantai makanan, hubungan makan dan dimakan. Berdasarkan gambar ini, mari kita golongkan berdasarkan komponennya. Nah, untuk produsennya siapa? Produsennya di sini plankton. Konsumen 1 udang, konsumen 2 ikan tuna, konsumen 3 singa laut, dan pengurainya itu bakteri laut, jamur laut maupun cacing laut. Dan itu adalah contoh rantai makanan yang ada di laut. Sekarang kita simak contoh lagi, yaitu contoh rantai makanan yang ada di kebun. Perhatikan gambar. Terdapat gambar bunga. Bunga matahari itu dimakan lebah. Dimakan ini madunya diambil oleh lebah. Terus lebah ini terbang terkena sarang laba-laba. Lalu laba-laba memakan lebahnya. Nah, laba-laba ini kemudian dimakan oleh ayam. Ayam sedang mencari makan di kebun, lalu dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen puncak tidak ada yang memangsa lagi. Ular mati diuraikan oleh jamur. Nah, ini contoh rantai makanan yang ada di kebun. Nah, kita lanjutkan, kita golong-golongkan siapa yang masuk produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, dari
gambar tadi, contoh rantai makanan yang ada di kebun, kita ulas. Yang produsen adalah bunga, konsumen 1 lebah, konsumen 2 laba-laba, konsumen 3 ayam, konsumen 4 ular, terus pemulainya jamur. Nah, sampai ini kita udah tahu di kebun itu juga ada rantai makanan. Bunga dimakan lebah, lebah terbang hingga di sarang laba-laba dimakan laba-laba, laba-laba dimakan oleh ayam, ayam dimakan ular, ular mati, lalu diuraikan oleh jamur maupun cacing tanah. Nah, itu tadi merupakan contoh rantai makanan yang ada di sawah atau pekarangan. Tadi kita sudah berbicara tentang 3 contoh rantai makanan yang ada di sawah, di laut, dan di kebun. Sekarang kalau ada permasalahan seperti ini, kita simak. Rantai makanannya begini. Ada rumput itu dimakan belalang, belalang dimakan katak, lalu katak dimakan ular, ular mati diuraikan oleh jamur. Lah, hasil uraian ini dijadikan nutrisi oleh tumbuhan untuk mengolah makanan. Kalau ada permasalahan seperti ini, coba rantai makanan pada gambar di bawah. Jika populasi katak punah akibat diburu manusia, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah apa coba? Coba dipikirkan terlebih dahulu. Kalau misalkan katak punah karena diburu manusia untuk makan maupun untuk pengobatan, apa yang akan terjadi? Nah, ini jika populasi katak musnah, maka yang akan terjadi adalah populasi belalang akan meningkat. Kenapa belalang bisa meningkat? Nah, dari ini kan kita bisa lihat katak ini musnah, berarti belalang tidak ada yang memakan. Belalang tidak ada yang memakan karena dalam rantai makanan tersebut belalang dimakan katak, sedangkan katak tidak ada. Jadi belalangnya bisa meningkat karena belalang bisa makan rumput. Lalu yang terjadi pada ular, ular menurun. Kenapa? Karena dalam rantai makanan tersebut ular itu makan katak, sedangkan kataknya musnah, tidak ada. Ular akan makan apa? Jadi gimana? Ular akan mati karena tidak ada makanan bagi ular. Jadi populasi ular akan menurun karena kataknya tidak ada, karena kataknya musnah. Jadi dari ini kita sebagai manusia juga harus selalu menjaga keseimbangan ekosistem agar ekosistem di alam itu juga bisa kita jaga. Untuk menjaganya ya kita bagaimana? Kita bisa memelihara ini atau merawat tumbuhan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak meracun hewan atau menangkap katak dengan jumlah yang sangat banyak untuk dikonsumsi. Mari kita ya sebagai manusia harus bisa menjaga ekosistem. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu hari ini untuk rantai makanan kita cukupkan. Sudah paham bagaimana kita bisa menggolongkan rantai makanan, bagaimana kita bisa mengerti apa itu rantai makanan, komponen-komponen rantai makanan sudah saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya untuk mumpul bahasa Indonesia kita akan belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Terus bagaimana menentukan ide pokok? Hari ini untuk mumpul bahasa Indonesia kita belajar tentang ide pokok dan menentukan ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Setiap paragraf mempunyai satu ide pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada dalam paragraf tersebut.
Nah, ide pokok ini adalah inti dari pembicaraan yang ada dalam paragraf tersebut. Bahasan apa yang ada dalam paragraf tersebut itu membahas tentang apa? Nah, kita harus bisa membaca dengan seksama. Terus bagaimana nih cara menentukan ide pokok? Ada berbagai cara untuk menentukan ide pokok. Yang pertama itu membaca dengan sesama. Terus sebelum menentukan ide pokok itu kita juga harus tahu apa nama lain dari ide pokok. Nama lain dari ide pokok itu apa saja? Yang pertama itu pokok pikiran. Itu nama lain ide pokok. Terus yang kedua pikiran utama. Yang ketiga gagasan pokok. Yang keempat gagasan utama. Yang terakhir pikiran pokok. Nah, ini merupakan nama lain dari ide pokok. Ada pokok pikiran, ada pikiran utama, ada gagasan pokok, ada gagasan utama, dan ada pikiran pokok. Kalau misalkan ada pertanyaan, carilah pikiran utama. Berarti ini ya ide pokoknya. Berarti kalian harus bisa menghafalkan, ini ide pokok. Nama ide pokok ini 5. Pokok pikiran utama, gagasan pokok, gagasan utama, dan pikiran pokok. Nah, terus ini bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok itu yang pertama membaca seluruh paragraf dengan sesama. Dalam paragraf itu ya kita harus membaca paragrafnya dengan seksama. Jangan sampai kita tidak bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca, kita tidak bisa menentukan ide pokok. Jadi dalam paragraf kita baca terlebih dahulu dengan seksama. Terus yang selanjutnya baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, setelah tadi kamu baca, berarti kamu harus tahu ide pokok itu biasanya tuh di awal atau di akhir. Kalian biasanya baca dulu awalnya. Kalau bukan ya kita baca akhirnya. Kita baca dulu awal dan akhirnya untuk cara cepatnya. Dan untuk selanjutnya itu cermati kalimat pertama hingga akhir. Kita mencermati per kalimat itu kita beri tanda. Ini kalimat ke-1, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima. Berarti kalimat pertamanya kita tandai kalimat ke-1 sama kalimat kelima. Terus setelah itu tandai ide pokok tiap paragraf. Nah, kalau udah ya kita tandai. Biasanya kita menggunakan pensil atau spidol berwarna atau pensil berwarna. Terus kita juga tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya cara menentukan ide pokok, kita berikan contoh. Kita berikan contoh untuk menemukan atau menentukan ide pokok. Nah, ada sebuah paragraf ini. Mari kita baca ya. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya.
Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kotisan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Nah, setelah sudah kita baca dengan seksama teks paragraf ini, tadi langkah yang kedua apa? Carilah, cermatilah kalimat awal atau akhir. Kita lihat dulu kalimat awal. Kalimat awal itu kalimat yang pertama itu mana? Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Nah, ini kita tandai dari meskipun sampai manusia, ini kalimat pertama atau kalimat awal. Terus kita ke kalimat akhir setelah titik. Nah, ini dibaca. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Kita sudah dapat kalimat awal dan kalimat akhir. Coba kalimat awalnya. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Terus yang kalimat akhir, semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Nutrisi siapa? Yang kalimat akhir ini nutrisinya siapa? Ini kan kalimatnya tidak jelas. Nah, berarti setelah kalian baca tadi, sekarang kita dapat mengetahui kalimat utama dalam teks tersebut, yaitu pada kalimat pertama. Kalau artinya ini, meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Ini kalimat pertama sebagai kalimat utama, bukan kalimat akhir, tapi kalimat awal. Karena kalimat awal ini udah menjelaskan semuanya. Berarti kalimat 2, 3, 4, 5 itu sebagai kalimat penjelas, sebagai kalimat utamanya ya kalimat awal. Nah, dari kalimat baru tersebut ide pokoknya apa? Ide pokoknya dapat kita tentukan dengan bahasa kita sendiri. Kita cari yang lebih ringkas, kita cari yang lebih padat. Nah, apa bisa kita belalang memiliki kandungan nutrisi yang baik atau yang cukup tinggi. Nah, itu ide pokok dari paragraf yang telah kita baca tadi bersama-sama. Sudah setuju bahwa cara menentukan ide pokok tadi seperti itu. Nah, hari ini untuk perjumpaan kita sudah belajar tentang rantai makanan dan ide pokok. Untuk rantai makanan kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar tentang pengertian rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Terus komponen-komponen rantai makanan, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan ada pemurai. Tadi juga kita sudah melihat contoh rantai makanan. Contoh-contohnya ada di sawah, ada di kebun, maupun ada di laut. Dan juga kita sudah bisa menganalisa atau menggolong-golongkan atau menulis kembali mana hewan yang termasuk produsen, mana konsumen 1, mana konsumen 2, mana konsumen 3, dan mana yang pemurai. Berarti rantai makanan sudah kita bahas, dan kita tadi juga sudah belajar mengenai ide pokok. Ide pokok adalah suatu bahasan atau pembicaraan yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, kata kuncinya bahasan apa yang kita bicarakan dalam paragraf tersebut.
Terus nama-nama lain ide pokok, ada gagasan utama, ada gagasan pokok, ada pikiran utama, ada pikiran pokok, ada pokok pikiran. Selain itu kita juga sudah belajar menentukan atau mencari ide pokok dan bisa menuliskan kembali ide pokok dengan cara apa tadi? Yang pertama yang jelas kita harus membaca dengan seksama. Kalau kita tidak membaca dengan seksama, kita tidak bisa menentukan atau mencari ide pokok. Terus yang kedua, cermatilah kalimat awal dan kalimat akhir. Kita baca dulu kalimat awal dan akhir. Kalau tidak ketemu ya kita baca seluruhnya. Kita ulangi lagi membacanya untuk menemukan. Setelah itu tandailah kalimat-kalimat yang penting atau info yang penting dalam paragraf tersebut. Nah, setelah itu selesai, baru kita bisa menentukan ide pokok. Nah, sekian ya perjumpaan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah ikut dalam perjumpaan saya pada materi kelas 5, tema 5, subtema 2, tema ekosistem, subtema antar makhluk hidup, materi rantai makanan, dan ide pokok. Saya himbau meskipun kalian masih belajar dari rumah untuk tetap semangat dan rajin belajar ya. Meskipun di rumah juga tetap patuhi protokol kesehatan. Jikalaupun kalian keluar rumah, pakailah masker. Memakai masker. Terus yang selanjutnya apa? Mencuci tangan. Nah, apalagi menjaga jarak agar tidak berkerumun atau tidak berpergian di tempat-tempat yang ramai atau yang ada pusat kerumunan. Saya ingatkan lagi untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat, rajin belajar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.